Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Ardini dan rekan saya, Nursalila Solihah, akan berbincang dan membahas mengenai sebuah topik yang memang bukanlah lagi hal yang baru bagi kita. Tetapi sampai saat ini masih banyak menimbulkan kontroversi dan tanggapan dari berbagai pihak, yaitu terkait school from home atau sekolah online. Iya, betul sekali Dini. Jadi bermula sejak awal tahun 2020 lalu ya, WHO telah menetapkan bahwa coronavirus disease ini merupakan sebuah pandemi, karena virus ini menyerang lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, tentunya seluruh negara termasuk di Indonesia sendiri berlomba-lomba untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih buruk lagi, dengan melakukan berbagai macam tindakan, mulai dari mewajibkan memakai masker, social dan physical distancing, PSBB, dan anjuran untuk melakukan karantina selama pandemi juga dilakukan. Karena keperluan pembatasan keramaian inilah akhirnya muncul upaya pemerintah dalam bentuk work from home atau study from home. Ya, saya setuju sekali. Terus pandemi COVID-19 ini menurut saya juga berdampak pada fisik, mental, sosial, dan kesehatan spiritual dari masyarakat sendiri. Hal ini menurut saya juga berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, misalnya sekolah. Ataupun kita juga bisa melihat bahwa ini juga berdampak pada bidang informal lainnya. Ya, Dini. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua faktor dalam kehidupan kita ya, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, dan pastinya pendidikan. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Demi menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Dengan adanya sekolah online ini, akhirnya timbullah juga masalah-masalah baru di dunia pendidikan, baik bagi guru, bagi siswa, maupun bagi orang tua siswa sendiri. Seperti misalnya yang pertama, timbulnya kesulitan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran karena peserta didik tidak memberikan umpan balik secara cepat. Yang kedua, materi-materi yang disampaikan oleh guru ini jadi sulit untuk dipahami karena banyaknya distraction sehingga siswa tidak fokus. Selanjutnya, juga kurangnya alat komunikasi membuat peserta didik tidak dapat mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Penjelasan guru juga sangat sulit diterima jika misalnya terjadi kendala sinyal atau jaringan yang buruk. Selain itu, juga sekolah online menyebabkan pelonjakan pengeluaran biaya untuk kuota internet. Terlebih lagi, orang tua juga harus disibukkan oleh anak-anaknya karena mengurus tugas. Nah, iya betul sekali Asa. Saya setuju kalau pandemi ini memang berdampak pada berbagai sektor kehidupan kita. Kalau menurut kamu nih, Dini, kira-kira apa saja sih dampak negatif yang muncul karena pembelajaran online ini? Baik, kalau menurut saya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa pandemi ini berefek pada kondisi sosial dan psikologis dari masyarakat sendiri, terutama mahasiswa atau para siswa. Selama sekolah online, anak-anak tentu tidak bisa bertemu dengan teman-temannya kan? Nah, siswa yang belajar dari rumah tetap memungkinkan tidak bisa ditemani oleh orang tuanya, misalnya yang bekerja. Oleh karena itu, anak yang akan belajar di rumah sendirian ini bisa memicu terjadinya stres, misalnya saat menghadapi banyaknya tugas yang diberikan saat pembelajaran online. Oleh karena itu, di sini diharapkan ada peran baik antara orang tua, ada kerjasama baik antara orang tua dan anak-anak. Peran orang tua di sini bisa berupa dukungan dan komunikasi dengan anak-anaknya. Ada juga kondisi yang lebih buruk, Asa. Misalnya ada anak yang bahkan tidak memiliki teman saat pembelajaran daring ini dan akan berujung pada perubahan psikologisnya sendiri. Menurut saya ya, hal ini apabila tidak diatasi lebih baik, dengan baik, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif lainnya. Iya, betul sekali, Dini. Jadi karena pandemi ini, masalah-masalah kesehatan psikis juga tentunya akan meningkat begitu. Nah, berbicara tentang sisi negatif ya, Sa,
Jika dibahas tentang penyebabnya, menurut kamu apa sih penyebab dari timbulnya dampak negatif pembelajaran daring selama pandemi ini? Kalau dari pandangan saya ya, semua hal itu memang punya dua sisi negatif dan sisi positif. Begitu juga dengan sekolah online ini. Kekurangan itu ya karena memang dipicu oleh beberapa hal. Di antaranya karena kita sedang melakukan sistem belajar online ini untuk yang pertama kalinya. Kita sedang berada di ruang transisi karena memang kita berada di kondisi seperti ini pun tanpa rencana sebelumnya. Iya, betul-betul. Betul banget, Syah. Lagi pula juga tidak ada yang tahu sebelumnya bahwa pandemi akan datang. Pandemi akan memporak-porandakan semua sektor, termasuk dunia pendidikan. Begitu. Pandemi menetap selama berbulan-bulan lamanya, sehingga hampir 1,5 tahun mungkin. Selama itulah kita tidak bisa lantas membiarkan proses belajar terhenti begitu saja. Dalam kondisi ini, harus ada solusi yang berani diambil. Mau tidak mau, pemerintah harus berani mengambil langkah, meskipun perubahan pembelajaran secara mendadak ini tentu saja memunculkan berbagai kendala. Misalnya, sejumlah guru mengalami kendala ketika melaksanakan pembelajaran daring, karena jaringan, atau mungkin karena belum terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran, lalu juga terkait penilaian dan pengawasan. Tapi itu tetap harus kita ambil sebagai pilihan, begitu Dini. Iya, iya. Iya, jadi menurut saya dampak negatif atau bisa kita sebut saja kelemahan dari pembelajaran online ini ya, Sa, bukanlah bentuk dari ketidaksiapan, melainkan kekurangsiapan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Seperti yang kamu sampaikan tadi, Sa, bahwa pemerintah sudah melakukan banyak langkah, kebijakan, ataupun konsep dalam melakukan bagaimana sih caranya supaya pembelajaran daring ini tetap berlangsung. Karena kita tahu kan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap harus berjalan walaupun kita berada pada kondisi pandemi ini. Namun, kita bisa melihat kembali faktanya bahwa persiapan ini memang dilakukan dalam jangka yang waktu singkat, sehingga memungkinkan banyak beberapa kekurangan dalam menjalankan pembelajaran daring selama pandemi ini. Betul-betul. Selain itu, saya juga merasa bahwa banyak dari peserta didik yang mengeluh karena tidak memiliki smartphone, sehingga guru juga masih harus memberikan tugas secara manual. Hal ini kan akhirnya membuat guru mendapatkan pekerjaan ganda. Dan ada juga orang tua yang masih belum bisa menggunakan teknologi. Kondisi ini membuat orang tua kurang berpartisipasi dalam melakukan pembelajaran daring bersama anak-anaknya. Jadi, menurut saya hal ini juga menjadi pemicu, yaitu perlunya persiapan di bidang sarana prasarana juga secara merata. Nah, kita bisa lihat ya, di sini konsep daring dalam pelaksanaannya sebenarnya membawa dampak dan kendala yang lumayan signifikan bagi peserta didik ataupun gurunya sendiri sebagai peserta didik. Kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai, serta keterbatasan pemahaman dari penggunaan teknologi menjadi kendala utama yang dirasakan oleh guru maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian, pengawasan orang tua juga menurut saya menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran daring untuk mewujudkan kondisi belajar yang optimal ya pastinya. Nah, tapi karena kita sedang berbicara tentang dua sisi ya, yaitu sisi positif dan negatif, berarti pembelajaran daring ini selain bisa membantu pencegahan penyebaran COVID, juga memiliki dampak negatif, yaitu bagi para siswa, guru, maupun orang tua sendiri. Iya, betul sekali Dini. Jadi pastinya ada dampak positif juga bagi sekolah daring ini. Kalau menurut kamu sendiri nih, kira-kira apa sih dampak positif dari diberlakukannya sekolah online ini? Nah, menurut saya ya, yang paling nampak itu ada beberapa poin sih. Yang pertama, misalnya, siswa di sini akan lebih mengenal dunia teknologi digital dan memiliki skill baru, misalnya editing dan mengoperasikan komputer. Terus yang kedua itu, misalnya ada peningkatan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah anak. Terus yang ketiga, pembelajaran online juga menyediakan kesempatan belajar dengan cara yang baru, sehingga anak menjadi lebih mandiri dan bisa mengeksplor banyak hal yang baru selama pandemi ini. Terus siswa juga bisa melatih untuk menjadi mandiri dan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dalam
mengerjakan penugasan selama pandemi. Gitu sih menurut saya, Sah. Kalau menurut kamu bagaimana, Sah? Ya, menurut saya, kalau kita bisa menanggapi suatu hal dengan positif, tentunya akan terbit pula dampak positif yang bisa kita temukan, meskipun di tengah kondisi yang kurang baik ini. Dengan adanya sistem baru, pembelajaran online ini, hal ini membuat para praktisi pembelajaran berlomba-lomba untuk membuat metode pembelajaran yang baru, mengeksplor lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, dan akhirnya menyadari bahwa ternyata belajar itu bisa loh dilakukan dengan cara lain, tidak melulu dengan datang ke sekolah dan memakai seragam, yang akhirnya bisa kita sebut bahwa keadaan ini membuat semua orang menjadi lebih terbuka pikirannya. Selain itu, para penyedia jasa pembelajaran online juga bisa mendapatkan keuntungan dari keadaan ini, karena kita tahu bahwa peminatnya akan mengalami peningkatan secara signifikan. Begitu, Dini. Betul sekali, Sa. Menurut saya juga setuju dengan pemaparan yang kamu sampaikan tadi. Jadi bisa kita lihat ya di sini kesimpulannya bahwa kita itu sedang berada dalam fase adaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Oleh karena itu wajar jika masih terdapat kurang atau lebih dalam pelaksanaannya sendiri. Selama kita meninjau dalam kacamata yang positif, maka kita akan menemukan yang bisa menemukan hikmah dari kejadian buruk yang kita alami selama pandemi ini. Dan segala kekurangan yang ada bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi sehingga kemudian hari bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, sekian diskusi singkat dari kami tentang pembelajaran online. Terima kasih kepada Asa sudah mau berbincang dan membahas tentang topik ini. Semoga pembahasan dan diskusi kali ini bisa bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.